Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yulia Fahma dengan NIM 2213040009. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang pembangunan ekonomi. Yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang yang disertai perubahan dalam struktur ekonomi dan distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi adalah proses yang berkelanjutan dan mencakup banyak aspek, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuan utamanya tentu memperbaiki taraf hidup masyarakat, bukan sekedar menaikkan angka produk domestik bruto. Yang kedua, teori pembangunan ekonomi. Dalam membahas teori pembangunan ekonomi, ada beberapa tokoh penting yang punya pengaruh besar. Berikut adalah beberapa teori dan dari tokoh-tokoh penting, yaitu yang pertama, teori klasik. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith yang menekankan pentingnya kebebasan pasar. Yang kedua, teori Karl Marx. Teori ini mengkritik kapitalisme dan menyarankan revolusi sosial demi keadilan. Teori-teori ini jadi fondasi pemikiran dalam kebijakan ekonomi masa kini. Yang ketiga, ada teori Rostow. Teori ini membagi pembangunan menjadi 5 tahap. Teori ini cukup terkenal karena menunjukkan proses transisi dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern. Menurut Rostow, negara berkembang perlu melewati tahap lepas landas untuk bisa tumbuh secara mandiri. Ini cocok untuk negara-negara yang sedang membangun fondasi ekonomi mereka. Yang keempat, ada teori Harold Domar. Teori ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada tingkat tabungan dan efisiensi investasi. Peran teknologi dan modal dalam pembangunan ekonomi adalah kunci penting menurut teori ini. Yang kelima, ada pendekatan strukturalis. Pendekatan ini akan menyoroti ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Teori ini menyarankan reformasi struktural untuk memperbaiki ketergantungan ekonomi negara miskin terhadap negara kaya. Makanya, intervensi pemerintah dianggap perlu dalam mengarahkan pembangunan yang berkeadilan. Jadi, ini lebih menekankan aspek sosial dan institusional. Yang keenam, ada pendekatan neoliberal. Pendekatan ini menekankan deregulasi, privatisasi, dan pasar bebas. Teori ini sering digunakan di negara maju, tapi banyak dikritik di negara berkembang, karena bisa memperbesar kesenjangan sosial jika tidak diawasi dengan baik. Yang ketiga, ada indikator pembangunan ekonomi. Indikator ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, moneter yang berfokus pada angka-angka seperti pendapatan per kapita dan pertumbuhan PDB. Yang kedua, non-moneter berfokus pada aspek sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, campuran, merupakan percampuran antara moneter dan moneter. Contohnya, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dari sisi moneter bisa dilihat dari naiknya produk domestik bruto atau investasi asing. Sementara dari sisi non-moneter bisa lewat peningkatan angka harapan hidup, tingkat literasi, dan penurunan kemiskinan. Indikator campuran seperti indeks pembangunan manusia menggabungkan keduanya. Yang keempat, ada ciri-ciri pembangunan ekonomi. Yang pertama, ciri-ciri pembangunan ekonomi ada perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan ke tersier. Yang kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur secara luas. Yang keempat, adanya inovasi dan kemajuan teknologi. Yang kelima, partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembangunan juga jadi ciri penting.
Selanjutnya tentang tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Yang kedua, memperkuat stabilitas nasional. Yang ketiga, mendorong modernisasi dan peningkatan kualitas SDM. Dan yang terakhir, pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, dalam faktor ini terdapat yang pertama, faktor yang menentukan dalam proses pembangunan ekonomi. Yang kedua, peran teknologi modal dalam pembangunan ekonomi. Dan yang kedua, pemerintah yang stabil yang tidak korup akan memudahkan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Yang keempat, budaya kerja, etos kerja, dan kebiasaan masyarakat juga ikut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Yang kelima, ada globalisasi dan hubungan internasional juga bisa mempengaruhi pembangunan. Selanjutnya, dampak pembangunan ekonomi. Yang pertama, dimulai dari dampak positif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, menurunnya angka pengangguran. Dan yang ketiga, tumbuhnya sektor industri. Dan yang keempat, memperbaiki infrastruktur yang memudahkan aktivitas ekonomi. Dampak negatifnya ada juga, yang pertama, kerusakan lingkungan seperti polusi udara dan air akibat pembangunan industri. Dan yang kedua, urbanisasi berlebihan juga bisa menimbulkan kemacetan dan masalah sosial. Dan yang ketiga, ketimpangan juga bisa terjadi jika pembangunan tidak merata. Dan yang keempat, perubahan gaya hidup yang terlalu cepat juga bisa mengganggu tatanan sosial. Contoh pembangunan ekonomi. Nah, contoh pembangunan ekonomi yang pertama ada pembangunan jalan tol dan transportasi massal seperti MRT dan LRT. Yang kedua, pembangunan kawasan industri dan pusat UMKM. Yang ketiga, pembangunan di sektor pendidikan juga jadi contoh nyata. Yang keempat, pembangunan di bidang kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan program BPJS juga sangat krusial. Dan yang kelima, pembangunan desa melalui program seperti dana desa juga sangat berdampak. Selanjutnya tentang permasalahan dan persoalan umum negara sedang berkembang. Bagi negara sedang berkembang, pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar setaraf dengan tingkat hidup di negara maju. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa sampai Perang Dunia Kedua, negara-negara sedang berkembang, taraf hidupnya masih ketinggalan jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Ada 3 permasalahan dasar tersebut. Yang pertama, berkembangnya ketidakmerataan pendapat. Yang kedua, kemiskinan. Dan yang ketiga, gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara yang sedang berkembang. Titik perhatian utama permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang adalah distribusi pendapatan atau kekayaan yang tidak merata. Namun, perlu diketahui bahwa ketidakmerataan pendapat di atas hanyalah merupakan bagian kecil dari permasalahan ketidakmerataan yang lebih luas yang dialami di negara sedang berkembang. Permasalahan ketidakmerataan yang lebih luas yang dialami di negara sedang berkembang. Permasalahan tersebut yang lebih luas tersebut meliputi ketidakmerataan kekuasaan, status kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan memilih, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Cara yang sederhana untuk mendeteksi masalah distribusi pendapatan adalah dengan menggunakan kerangka analisis kemungkinan produksi. Dengan demikian, untuk negara sedang berkembang, di mana tingkat GNP dan pendapatan per kapitanya rendah, serta semakin timpang distribusi pendapatannya, maka agregat akan semakin dipengaruhi oleh perilaku konsumsi
orang-orang kaya. Oleh karena itu, posisi produksi dan konsumsi adalah pada titik A, di mana lebih banyak barang mewah yang dihasilkan daripada barang kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan oleh orang kaya yang biasanya proporsi pengeluarannya lebih banyak untuk barang mewah daripada barang kebutuhan pokok. Hal inilah yang akan semakin membuat kelompok miskin akan semakin menderita. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang. Menurut Irma Adelman dan Cynthia Task-Morris adalah yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Dan yang ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. Dan yang kelima, rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam, pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Dan yang ketujuh, memburuknya nilai tukar negara sedang berkembang dalam perdagangan negara-negara maju sebagai akibat ketidakjelasan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor yang negara sedang berkembang. Yang kedelapan, hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan industri rumah tangga, dan lain-lain. Permasalahan pokok yang kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan ini dapat ditimbulkan oleh dua hal. Yang pertama, kemiskinan yang bersifat alamiah atau kultural. Dan yang kedua, kemiskinan disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, yang biasa disebut dengan kemiskinan struktural. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.